Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini senang sekali saya Fitriana Ayu kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda semua juga senang ya kawan, kita semata-mata tentunya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang sudah dalam perjalanan juga semoga diberi kelancaran ya jalur-jalurnya. Kalaupun ada yang padat boleh Anda sampaikan juga kawan, sambil mendengarkan program Dialog Fajar pagi hari ini. Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Abdurrahim Hasan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suaranya semangat ini, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, amin. Sehat walafiat Bayu. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih ya Ustadz sudah menyempatkan waktu. Dan bagaimana ya Ustadz Rahim supaya apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah Ustadz? Ya. Kadang kan dalam perjalanan nggak tahu Ustadz, tiba-tiba ada angin, ada hujan, intinya itu menggoda kita. Awalnya niat ibadah, tapi karena ada angin dan kawan-kawannya ini tidak bernilai ibadah. Nah itu selengkapnya bersama Ustadz Abdurrahim Hasan. Ya, baik Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Mbak Ayu dan kawan-kawan yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita berupa kesehatan. Untuk itu wajiblah kita Mbak Ayu untuk mensyukuri atas nikmat Allah yang berupa sehat tersebut. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini mampu melaksanakan aktivitas harian kita secara maksimal. Amin ya rabbal alamin. Jadi Mbak Ayu, ya memang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita manusia itu adalah tiada lain adalah untuk beribadah kepadanya. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan begitu. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat di atas Mbak Ayu, Prof. Quraisy Shihab, beliau dalam tafsir Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dari penciptaan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia adalah kecuali ya untuk beribadah. Dan sesungguhnya Mbak Ayu, ketika manusia itu beribadah kepada Allah, itu Allah tidak mendapatkan keuntungan dan manfaat apapun ya dari hamba atau manusia yang beribadah itu. Dan sesungguhnya ibadah semua hambanya baik jin dan manusia itu adalah sesungguhnya untuk dirinya sendiri, itu untuk manusia itu. Karena itu beliau Prof. Quraisy Shihab juga menyatakan bahwa sesungguhnya ibadah itu adalah sesungguhnya kebutuhan kita. Itu kebutuhan manusia agar manusia itu bisa hidup bahagia, ya bahagia, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat, maka harus melaksanakan ibadah gitu. Dan beliau juga Prof. Quraisy Shihab itu menafsiri bahwa sesungguhnya ibadah itu ada dua gitu. Yang mengatakan demikian. Yang pertama adalah ibadah madho, yaitu ibadah murni, dan ibadah ghairu madho atau tidak murni.
Contoh ibadah madho adalah ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sholat, puasa, zakat, haji. Nah, itu kan sudah ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada ibadah yang ghairu madho, yaitu apa? Yaitu segala aktivitas lahir dan batin manusia yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah ibadah itu. Nah, sekarang kan bagaimana agar kegiatan aktivitas kita sehari-hari ya yang tidak madho tadi itu bernilai ibadah tadi itu. Banyak sesungguhnya ibadah ghairu madho ini. Jadi ketika ibu-ibu sedang beraktivitas di rumah, Mbak, seperti memasak, mencuci piring, mungkin menyapu rumah, mungkin mensetrika baju anaknya atau suaminya mungkin, atau membersihkan rumah. Nah, itu kalau niat sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah, maka itulah, Mbak, yang dikatakan dengan bernilai ibadah tadi itu dan mendapatkan pahala di sisinya. Juga begitu contoh seperti anak-anak yang sekolah, mereka itu sekolah dengan niatan mencari ilmu, maka itulah dinilai ibadah dan mendapatkan pahala, gitu. Tapi bukan sekolah dengan niatan supaya nanti mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, tidak itu. Kalau itu niatnya, ya nanti akan mendapatkan pekerjaan saja, tidak bernilai ibadah. Itu tadi yang dimaksud dengan kita harus selalu memperbarui niat ya, supaya tidak keliru niat kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Mungkin juga bagi mereka-mereka yang bekerja ya, mungkin seperti Mbak Ayu dan teman-teman yang lain ini ya kan bekerja dari rumah ke kantor ya. Kalau dia niat tulus mencari nafkah ya, keluarga, mencari nafkah untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk saudaranya, maka itu adalah bernilai ibadah. Amin. Gitu. Mudah-mudahan dengan nafkah ini semakin bisa beribadah kepada Allah, kan seperti itu. Jadi hal-hal kegiatan sehari-hari kita yang kita lakukan ini kalau kita niati dengan ibadah, maka semuanya itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sesungguhnya, Mbak, manusia, Allah itu kan tidak butuh manusia kan tadi itu. Bukan manusialah sesungguhnya yang memerlukan atau membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di aspek kehidupan mereka. Dan kita tahu ya bahwa Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang memberi sehat kepada kita, gitu. Maka ya Allah itu ya harus kita ibadahi, gitu. Allah harus kita jadikan sebagai tempat untuk menolong kita, gitu. Menolong kita itu. Nah, itu. Maka ada Ibnu Katsir itu dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ketergantungan manusia pada Allah itu adalah mutlak ya dalam segala keadaan, karena manusia itu adalah makhluk yang lemah, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu kawan, agar segala aktivitas harian kita ini mendapat nilai ibadah dan ketaatan kepada Allah, maka mari kita selalu memperbarui niat kita setiap hari. Ya. Jadi memang sebelum kita melakukan aktivitas, Mbak, bangun tidur mungkin begitu, seyogyanya ada kalimat-kalimat yang harus yang kita ucapkan. Ya, mungkin seperti ini, Mbak.
Jadi alhamdulillah hari ini saya sehat, ya. Saya siap beraktivitas. Ya, semoga menjadi bagian ketaatan dan ibadah kepadamu ya Allah. Semoga sebagai penebus dosa kami masa lalu, ya, mungkin begitu, atau sebagai penebus dosa kedua orang tua kami. Atau juga kita lanjutkan, bermanfaat untuk diri kami, keluarga dan orang lain. Nah, itu biasanya diucapkan oleh penyiar juga, Ustaz. Oh gitu. Sebelum masuk studio itu, ya Allah semoga apa yang nanti disampaikan itu bisa manfaat. Jadi ya memang beberapa kalimat di atas itu sebaiknya kita ucapkan ketika bangun tidur, ya, ketika bangun tidur atau mau beraktivitas. Jadi saya ulang lagi Mbak ya. Jadi minimal sebagai itu kita bahwa kita harus berikrar pada diri kita setiap hari dengan memperbarui niat itu dengan kalimat alhamdulillah hari ini saya sehat, saya siap beraktivitas. Semoga aktivitas kami menjadi bagian ketaatan dan ibadah kepada Allah sebagai penebus dosa masa lalu, sebagai penebus dosa kedua orang tua kami, bermanfaat untuk diri kami, keluarga dan orang lain. Ya, mudah-mudahan aktivitas kita harian yang sebagai bentuk ketaatan ibadah kepada Allah itu adalah sebagai penebus dosa kita. Kita kan setiap hari kan menumpuk-numpuk dosa, gitu kan. Karena itu dengan kita memperbarui niat tadi itu, mudah-mudahan aktivitas harian kita ini adalah sebagai penebus dosa. Mudah-mudahan aktivitas kita harian ini adalah sebagai penebus dosa kedua orang tua kita, gitu kan. Dan mudah-mudahan karena dengan begitu adalah amal jariah kita kepada kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan dengan aktivitas harian yang kita niati ibadah ini adalah bagian sesuatu yang bermanfaat, ya, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan untuk orang lain. Nah, itulah Mbak Ayu sebaiknya kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan ketika kita bangun tidur atau mau berangkat bekerja itu. Jadi Mbak Ayu, kita ini kalau bekerja itu niat karena Allah, maka kita akan dapat dua, Mbak. Jadi yang pertama adalah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mendapatkan bisyara. Nah, apa bisyara? Bisyara itu bebunga, Mbak. Bebunga ya bayaran lah istilahnya, HR gitu. Jadi dapat dua itu. Itu kalau kita niat bekerja itu niat karena Allah. Tapi kalau kita bekerja itu niatnya yang lain, ya kita datang ke kantor bekerja agar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ya mungkin hanya itu saja. Artinya tidak menambah nilai ibadah tadi itu. Jadi kalau kita niat ya Allah, mudah-mudahan dengan saya bekerja ini, ya tadi itu adalah saya mendapatkan bisyarah untuk ya kebutuhan pribadi, untuk sebagai untuk agar badan kita ini kuat untuk beribadah kepadamu, untuk bisa membantu orang lain dan sebagainya, kan gitu. Nah, itu artinya banyak yang dipikirkan ketika dia mau bekerja itu. Nah, itu maka dia akan mendapatkan dua pahala tadi itu. Jadi sesungguhnya pada zaman Rasul itu, Mbak, ada seseorang yang dia itu pergi atau dikatakan sana itu berhijrah, Mbak. Berhijrah pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, itu niatnya adalah ingin ikut hijrah tapi untuk menikahi seorang perempuan. Jadi itu ceritanya ada seorang laki-laki dan perempuan yang bahasa kita sudah berkenalan lah di Mekah. Kemudian yang perempuan itu ikut berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Nah, ternyata yang laki-laki ini ingin ikut. Saya ikut ya Rasul supaya saya bisa menikahi perempuan itu. Ya, karena itu maka yang didapat adalah ya
mendapatkan perempuan itu saja, tidak bernilai pahala. Jadi sehingga Rasulullah menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang dia tuju. Jadi itu tadi, dia mendapatkan wanita yang dinikahi tadi itu. Dia tidak mendapatkan pahala dari hijrahnya ke Madinah. Nah, ini adalah sebuah pelajaran penting, Mbak, untuk meluruskan niat kita. Setiap aktivitas kita, marilah kita niati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbarui setiap hari niatan kita ini sebagai ibadah. Agar aktivitas kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Itu Mbak Ayu, memperbarui niat setiap hari. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga semua aktivitas kita yang kita lakukan sehari-hari ini mendapat nilai pahala dari Allah. Karena apa? Karena diniati ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Hidup itu bukan sekedar rutinitas, kawan, bisa menjadi ladang amal. Apalagi kalau semuanya niat kita terarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaannya jadi ibadah, kelelahannya jadi pahala. Insya Allah nanti menjadi kesabaran, jadi jalan yang menuju surga. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Demikian kawan Dialog Fajar untuk pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu, kawan, dan juga Ustadz Abdurrahim Hasan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.